Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada video yang bahas mengenai ERP system. Nah, kali ini yang kita bahas adalah mengenai ERP system human resource. Nah, langsung saja kepada video pembahasannya. Pertama, kita akan membahas tentang proses manajemen sumber daya manusia atau SDM dalam sistem ERP yang terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu proses operasional dan juga proses pengambilan keputusan. Pertama, kita akan mulai dengan proses operasional. Nah, dalam proses ini, manajemen informasi karyawan itu menjadi langkah awal yang penting karena hal ini mencakup pembuatan dan juga pemeliharaan data karyawan, serta penyaringan lamaran yang masuk. Nah, setelah data tersebut diolah, SDM itu juga bertanggung jawab atas administrasi gaji dan juga kinerja karyawan. Misalnya, melaporkan informasi penggajian kepada pemerintah, serta mengelola manajemen kinerja individu. Berikutnya, kita masuk ke proses pengambilan keputusan. Nah, dalam proses ini, manajemen SDM itu harus mendesain spesifikasi pekerjaan yang tepat serta merancang paket kompensasi yang menarik untuk karyawan. Tidak hanya itu, pelatihan dan juga pengembangan karyawan itu juga sangat penting yang berguna untuk memastikan bahwa mereka itu terus mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Terakhir, proses pengambilan keputusan itu juga mencakup perencanaan tenaga kerja untuk masa depan, di mana analisis terhadap kebutuhan keahlian yang muncul itu sangat diperlukan agar organisasi itu tetap kompetitif. Next, pembahasan mengenai sistem informasi sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM. Nah, mari kita mulai dengan evolusi sistem informasi SDM. Pada awalnya, sistem SDM ini didukung oleh aplikasi khusus yang terpisah-pisah. Nah, aplikasi ini mencakup pelacakan pelamar, perencanaan kompensasi, pelatihan, dan juga pelaporan kehadiran. Nah, meskipun aplikasi ini efektif pada masanya, tetapi proliferasi aplikasi yang berbeda ini menyebabkan data yang berlebihan dan juga sulit untuk dikelola secara efisien. Selain itu, salah satu kekurangan besar dari sistem lama adalah ketidakmampuannya untuk menghubungkan data SDM dengan data keuangan. Nah, akibatnya, informasi tentang kompensasi, tunjangan, dan juga kehadiran karyawan ini seringkali terpisah dari catatan keuangan dan akhirnya akan membuat proses manajerial menjadi tidak efisien dan juga tidak terintegrasi. Nah, beruntungnya saat ini telah hadir sistem ERP yang mampu mengatasi masalah ini. Dan modul SDM ini dalam sistem ERP ini mampu mengintegrasikan data SDM dengan data keuangan serta menyediakan satu sumber informasi yang komprehensif dan juga terpusat. Nah, ini tentu memudahkan pengelolaan informasi karyawan dan juga keuangan secara bersamaan. Selain itu, sistem ERP ini mampu menawarkan proses-proses standar yang didasarkan pada praktik-praktik terbaik yang akan membantu meningkatkan efisiensi dan juga akurasi dalam pengelolaan SDM. Nah, dengan integrasi ini, nilai dari fungsi SDM ini akan meningkat secara signifikan bagi organisasi karena datanya lebih akurat dan juga terintegrasi untuk mendukung dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Next, kita bahas modul sumber daya manusia dalam ERP. Nah, mari kita mulai dengan komponen utama modul SDM dalam sistem ERP. Di sini ada beberapa bagian penting. Yang pertama ada manajemen SDM, yang merupakan komponen yang mencatat semua aktivitas personil dari awal lamaran pekerjaan hingga masa pensiun. Nah, ini akan memudahkan organisasi dalam memantau riwayat karir karyawan secara lengkap. Yang kedua ada administrasi manfaat, yang fungsinya untuk menghubungkan data karyawan dengan berbagai tunjangan yang akan diberikan. Nah, sistem yang canggih itu bahkan memungkinkan karyawan untuk memilih dan juga memperbarui tunjangan mereka secara mandiri. Yang ketiga ada penggajian, yang merupakan komponen yang menangani perhitungan gaji, pengeluaran cek gaji, serta pembuatan laporan pajak. Nah, semua proses ini tuh dilakukan secara otomatis dan juga telah terintegrasi. Yang keempat, ada manajemen waktu dan juga tenaga kerja yang gunanya untuk mengumpulkan data mengenai pelaporan waktu kerja dan juga tugas-tugas yang telah diselesaikan oleh karyawan. Yang terakhir ada layanan mandiri, di mana karyawan dapat mengakses dan juga mengelola berbagai informasi pribadi mereka seperti laporan penggantian biaya atau juga pendaftaran kelas pelatihan secara online. Nah, sekarang kita beralih ke fitur utama dari modul SDM dalam ERP. Nah, salah satu fitur terpenting adalah integrasi data, di mana data SDM ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga terhubung dengan sistem keuangan, sehingga organisasi dapat melihat gambaran yang lebih lengkap dan juga akurat mengenai karyawan dan juga anggarannya. Selain itu, basis data relasional itu juga digunakan dalam modul SDM ini untuk memudahkan melakukan query dan juga pelaporan ad
hoc, di mana organisasi ini dapat menarik data yang mereka butuhkan kapan saja tanpa perlu menunggu laporan terjadwal. Terakhir, ada manajemen alur kerja, yaitu pengelolaan routing dokumen elektronik, di mana dokumen-dokumen penting ini seperti persetujuan pengajuan cuti, perubahan gaji, atau klaim penggantian itu dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan juga terstruktur. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai atribut modul SDM dalam ERP. Nah, beberapa atribut tambahan dari modul SDM dalam ERP yang membuatnya itu lebih bermanfaat. Antara lain, yang pertama ada keamanan. Nah, sistem ERP ini memiliki kontrol keamanan yang ketat yang memungkinkan pembatasan akses hanya pada pengguna yang berwenang saja. Nah, hal ini akan memastikan bahwa hanya orang tertentu yang dapat melihat atau mengubah informasi yang dianggap sensitif. Kemudian yang kedua adalah kemudahan penggunaan. Nah, modul SDM dalam ERP ini dirancang dengan menu standar dan juga alat pelaporan yang lebih fleksibel sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses dan juga memanfaatkan sistem ini secara lebih efektif. Ketiga ada kemampuan web, yaitu fitur yang memungkinkan karyawan atau calon pelamar untuk mengirimkan lamaran pekerjaan dan juga resume mereka secara online. Nah, dengan ini proses rekrutmen ini menjadi lebih cepat dan juga efisien. Yang terakhir ada manajemen dokumen. Nah, modul ini juga mendukung manajemen dokumen elektronik yang memudahkan akses ke dokumen-dokumen penting secara digital. Nah, semua dokumen karyawan itu juga dapat tersimpan secara aman dan juga terorganisir dengan baik. Berikutnya, kita lihat beberapa manfaat modul ERP dalam SDM yang mampu meningkatkan efektivitas bagi organisasi. Yang pertama, efektivitas organisasi tentunya. Nah, di mana modul SDM ERP ini memelihara berbagai data penting seperti file karyawan, keterampilan, dan juga tindakan afirmatif karyawan. Nah, data ini penting untuk memastikan bahwa manajemen SDM ini dapat berjalan dengan lancar dan juga mendukung kebutuhan organisasi. Kedua adalah kontrol jabatan. Nah, ERP membantu dalam perencanaan anggaran tenaga kerja melalui kontrol jabatan, di mana manajer dapat memprediksi kebutuhan tenaga kerja dan juga menganggarkan biaya yang lebih akurat, serta memastikan efisiensi dalam pengelolaan SDM-nya. Yang terakhir ada hubungan tenaga kerja. Nah, sistem ini memungkinkan analisis data untuk tren ketidakhadiran, lembur, dan juga tunjangan karyawan. Nah, dengan data ini, organisasi itu dapat mengambil keputusan lebih tepat terkait manajemen tenaga kerja dan juga negosiasinya dengan karyawan. Next, kita bahas mengenai modul pengendalian manajemen dalam ERP. Nah, modul pengendalian manajemen dalam ERP ini memiliki beberapa fungsi utama yang sangat bermanfaat bagi organisasi. Yang pertama adalah inventaris modal manusia. Nah, modul ini memungkinkan organisasi untuk melacak perjalanan karyawan dari saat mereka melamar hingga masa pensiunnya. Nah, dengan inventaris modal manusia yang lengkap, organisasi ini dapat memastikan bahwa keterampilan karyawan itu terus berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua adalah kontrol jabatan. ERP ini menghubungkan data karyawan dengan anggaran dan juga perencanaan biaya personil. Nah, ini akan memungkinkan manajer untuk mengontrol biaya tenaga kerja secara lebih efektif serta memastikan bahwa pengeluaran itu sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah hubungan tenaga kerja atau manajemen. Nah, modul ini juga sangat berguna dalam pelacakan berbagai aspek penting terkait tenaga kerja seperti tindakan disiplin, ketidakhadiran, serta biaya tunjangan. Informasi ini itu juga sangat membantu dalam pengambilan keputusan terkait manajemen hubungan tenaga kerja. Selain itu, ERP juga menawarkan kecerdasan bisnis yang membantu organisasi dalam pengambilan keputusan strategis, terutama dalam hal sumber daya manusia. Yang pertama adalah analisis tren. Nah, modul ini memungkinkan organisasi untuk melakukan analisis tren penting seperti tingkat rekrutmen, efektivitas pelatihan, dan juga perencanaan gaji. Nah, dengan analisis ini, organisasi itu bisa lebih memahami perubahan yang terjadi dan juga mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Terakhir adalah pengambilan keputusan, di mana ERP ini menyediakan alat analitis yang kuat untuk membantu organisasi dalam merumuskan kebijakan SDM yang lebih strategis. Nah, ini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan lebih tepat berdasarkan data yang akurat dan juga real time. Terakhir, kita akan membahas mengenai integrasi modul SDM dengan modul lainnya dalam ERP.
Salah satu kekuatan utama dari sistem ERP adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai modul, termasuk modul SDM, dengan modul lainnya dalam organisasi. Nah, ada beberapa manfaat utamanya. Yang pertama adalah eliminasi duplikasi data. Nah, dengan ERP, data itu hanya perlu dimasukkan sekali dan juga bisa diakses oleh berbagai modul. Nah, ini akan menghilangkan upaya penginputan data berulang yang tidak perlu, sehingga menghemat waktu dan juga mengurangi risiko kesalahan. Yang kedua adalah aliran informasi yang efisien. Nah, data yang berasal dari modul SDM seperti informasi penggajian atau tunjangan itu terhubung langsung dengan subsistem akuntansi keuangan. Nah, integrasi ini membuat aliran informasi menjadi lebih efisien sehingga laporan keuangan bisa lebih akurat dan juga tepat waktu. Selain manfaat umum, ada juga beberapa area spesifik di mana modul SDM ini terintegrasi dengan modul lain dalam ERP. Yang pertama ada penggajian dan juga kompensasi. Nah, modul penggajian SDM ini terhubung secara langsung dengan modul akuntansi keuangan. Nah, ini akan memastikan bahwa setiap pembayaran kepada karyawan, baik gaji, bonus, maupun tunjangan itu dapat langsung tercatat dalam sistem keuangan, sehingga pelaporan keuangan itu juga menjadi lebih tepat dan juga akurat. Kedua adalah penggantian biaya. Nah, data terkait penggantian biaya karyawan, seperti perjalanan dinas, atau pengeluaran bisnis lainnya itu juga terhubung dengan sistem akuntansi perusahaan. Nah, dengan begitu, proses pelacakan dan juga persetujuan biaya itu bisa dilakukan lebih cepat dan juga transparan. Yang terakhir ada keputusan SDM berbasis data. Nah, integrasi ini tuh juga menyediakan basis biaya yang akurat untuk membuat keputusan strategis di sumber daya manusia, seperti perencanaan kompensasi, alokasi tenaga kerja, atau juga pelatihan karyawan. Nah, keputusan-keputusan ini tuh dapat diambil dengan mempertimbangkan data yang terkini dan juga akurat. Nah, dengan integrasi modul SDM dan juga modul lain dalam ERP, organisasi itu dapat menikmati efisiensi operasional, kemudian akurasi data, dan juga kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa ERP menjadi alat yang sangat berharga dalam manajemen sumber daya manusia yang modern saat ini. Demikianlah pembahasan mengenai ERP System Human Resource. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.